Bab 1350. Masih tidak pergi dari sini. Siap menerima. Semua tatapan mata tertuju pada warrior yang saat dia mengatakan ini. Ekspresi semua orang pun menjadi serius, termasuk nona kedua. Selain sebagian kecil orang, sebenarnya ingin mengetahui kuat atau tidak kuat dilihat dari aura sudah akan mengetahui. Warrior yang berdiri di sana, bagaikan pedang tajam, membuat orang tidak berani menatap langsung. Tatapan nona besar di samping pun muncul rasa heran dan sedikit penasaran. Dia melihat baik-baik warrior yang, lalu tersenyum, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Nona kedua melihat warrior yang sekilas, lalu menoleh ke arah Tetua Sun. Tetua Sun diam sejenak lalu mengangguk kepala. Nona kedua pun merasa lega melihat Tetua Sun mengangguk kepala, lalu menggerakkan jari, muncul 4 cahaya biru dan membentuk dinding cahaya raksasa di sekitar Tetua Sun dan warrior yang. Nona kedua berkata, benda ini adalah dinding ruang, sangat keras, bisa menahan serangan master alam setengah dewa. Jadi, kalian boleh mulai. Warrior yang mengangguk kepala, berjalan ke arah Tetua Sun. Langkah kaki tidak cepat, bisa dikatakan sangat lambat, tapi ekspresi Tetua Sun malah berubah, karena ada tekanan tak berwujud sedang menekan ke arahnya. Boom! Tetua Sun memancarkan aura, pas mengeluarkan aura ini barulah merasa lega. Dan di saat ini, ada kekuatan yang menakutkan mendadak mengarah ke arahnya. Hanya dalam seketika, aura dirinya langsung tertekan kembali ke dalam tubuhnya. Tetua Sun terkejut, tatapan dipenuhi rasa ketidakpercayaan. Dia seorang pendekar ketiadaan malah tertekan oleh seorang pendekar kaisar. Nona kedua menyipitkan mata, dia menoleh ke arah Liani Ye yang ada di sampingnya. Saat ini, Liani juga sedang memandangnya, lalu tersenyum, kembali melihat ke arah warrior yang. Jangan lihat ekspresinya sangat tenang, dalam hati juga merasa sedikit khawatir. Dia tahu, warrior yang pasti bisa mengalahkan Tetua Sun ini. Tetua Sun memang sangat kuat, tapi masih jauh berbeda dengan Ratu Siluman. Warrior yang saja bisa mengalahkan Ratu Siluman, tidak mungkin tidak bisa mengalahkan Tetua Sun ini. Yang dia khawatirkan adalah apakah warrior yang bisa dalam 10 serangan mengalahkan Tetua Sun ini. 10 serangan. 10 serangan mengalahkan seorang pendekar ketiadaan, dia pun mencurigai dirinya tadi apakah sudah gila. Jika warrior yang tidak bisa dalam 10 serangan mengalahkan Tetua Sun, maka semua orang Liga Pedang akan jatuh miskin. Saat ini, warrior yang berada di kejauhan mendadak menggenggam pedang dan menariknya. Wush! Suara deru pedang yang kuat membumbung tinggi ke langit. Krak! Saat deru pedang ini muncul, dinding cahaya biru di sekitar warrior yang dan Tetua Sun pun mulai retak. 1 detik kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, dinding cahaya biru ini langsung meledak. Semua orang tercengang. Warrior yang memandang wajah Tetua Sun yang sudah bercucuran keringat dingin, 1 serangan ini, kamu mungkin akan mati, kamu yakin mau menerimanya? Jika bertarung biasa, dia mungkin tidak bisa dalam 10 serangan membunuh Tetua Sun. Jadi, dia memilih langsung menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang yang sesungguhnya. 100.000 batu kristal suci. Dia tidak sanggup membayarnya. Tetua Sun memelototi warrior yang, mengepal erat sepasang tangan, kuku sudah menusuk masuk ke daging, di keningnya pun terus bercucuran keringat dingin. Terima atau tidak terima? Pedang ini meskipun belum ditarik keluar, tapi firasat memberitahu padanya, jangan menahan serangan ini. Jika menahan, mungkin akan mati. Tapi, jika tidak menahan,
Seumur hidup akan trauma, dan tidak mungkin bisa akan ada peningkatan lagi. Menahan, kemungkinan akan mati. Tidak menahan, seumur hidup akan ada trauma. Tidak berpikir terlalu lama, Tetua Sun menghirup napas dalam-dalam dan ingin berkata. Saat ini, nona kedua di samping pun berkata, pertandingan kali ini, aku mengaku kalah. Selesai berkata, dia menggerakkan jari, sebuah cincin penyimpanan terbang ke tangan Lian Ye, di sana ada 90.000 batu kristal suci. Sisanya, nanti aku akan suruh orang mengantarnya. Jika bisa, dia tentu saja tidak akan mengaku kalah. Tapi, jika dia tidak mengaku kalah, Tetua Sun pasti akan menerima dan dibunuh. Seorang pendekar ketiadaan, bukan bisa dibeli dengan 100.000 batu kristal suci. Tapi jika Tetua Sun dibunuh, maka akan menimbulkan pengaruh yang buruk padanya. Jadi, dia langsung memutuskan untuk mengaku kalah. Warrior yang memandang nona kedua sekilas, menyimpan pedang, lalu berjalan ke depan Lian Ye. Lian Ye mengedipkan mata, menyimpan cincin penyimpanan. Warrior yang pun terdiam. Aku bantumu menjaga, ujar Lian Ye sambil tersenyum. Warrior yang menggeleng kepala dan tersenyum. Lian Ye menjadi seorang suka uang. Dia tidak meminta cincin penyimpanan ini, karena batu kristal suci ini akan lebih berguna berada di tangan Lian Ye. Kamu wanitanya. Saat ini, tatapan mata nona kedua tertuju pada badan Lian Ye. Lian Ye menoleh ke arah nona kedua lalu menggeleng kepala dan berkata, "Kenapa?" Nona kedua mengangguk kepala, "Apakah bersedia mengikutiku?" "Jika bersedia, mulai dari saat ini kamu adalah pengurus kamar dagang kota langit berbintang." Mengambil orang. Ekspresi warrior yang pun langsung murung, wanita ini di depannya mengambil orang. Warrior yang menghadang di depan Lian Ye dan berkata, "Nona kedua, melakukan ini, apakah kurang baik?" Nona kedua berkata dengan santai, "Aku merasa dia orang yang berbakat, dia memiliki masa depan yang lebih baik di kamar dagang awan langit." Boom! Jiwa pedang yang menakutkan langsung memancar keluar dari badan warrior yang, jiwa pedang ini sangat mendadak, nona kedua pun tidak sempat bereaksi, langsung terpelanting belasan meter. Semua orang pun terkejut, tak menyangka warrior yang akan menyerang secara mendadak. Nona kedua juga sama, tatapan sangat keheranan dan dingin. Warrior yang memelototi nona kedua, "Aku tidak ingin basa-basi dengan kalian, terutama kamu. Jika tidak pandai menghormati orang, aku tidak keberatan untuk baik-baik mengajarimu." Ekspresi nona kedua langsung sangat dingin mendengar ini. Saat ini, pria di samping nona kedua langsung berdiri keluar, memandang warrior yang dan berkata, "Kamu merasa dirimu sangat hebat." Boom! Saat ini, di belakang warrior yang mendadak muncul sepasang sayap. Seketika, menghilang dari tempat semula. Boom! Di bawah tatapan kaget semua orang, pria itu langsung ditinju terbang oleh warrior yang hampir 100 meter. Saat ini, warrior yang kembali menghilang, ekspresi Tetua Sun di samping pun berubah dan berteriak, "Kamu berani!" Selesai berkata, dia pun langsung menyerang. Beberapa saat kemudian, dia pun berhenti, karena warrior yang sudah mencekik leher nona kedua. Warrior yang menatap nona kedua, "Sebelumnya pengurus kalian datang mencari masalah, sekarang kamu datang mencari masalah, mengira aku ini lemah." Selesai berkata, warrior yang pun mencekik semakin kuat, muka nona kedua langsung pucat. "Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan?" teriak Tetua Sun yang ada di samping. Saat ini, warrior yang mendadak melempar nona kedua yang dicekik ke arah Tetua Sun.
Tetua Sun pun terkejut, langsung mengulurkan tangan menahan punggung nona kedua. Buff. Kekuatan yang super kuat langsung membuat nona kedua dan Tetua Sun mundur belasan meter barulah berhenti. Warrior yang berjalan ke arah nona kedua dan Tetua Sun. Ekspresi Tetua Sun mereka pun berubah, segera menggerakkan energi hitam untuk menyerang. Saat ini, warrior yang malah berhenti, melihat Tetua Sun mereka sekilas dan berkata, "Jujur saja, aku ingin membunuh kalian. Jangankan hanya kalian saja, ada 10 pendekar ketiadaan pun tidak bisa menahanku. Aku sekarang tidak ingin membunuh, cepat pergi dari sini." Selesai berkata, niat membunuh yang menakutkan pun memancar keluar dari badan warrior yang niat membunuh alam ketiadaan. Semua orang pun kaget. Meskipun ini hanya niat membunuh alam ketiadaan tidak bisa melukai mereka. Tapi orang yang bisa mencapai niat membunuh alam ketiadaan, pasti bukan orang yang normal. Warrior yang tidak memedulikan orang kamar dagang awan langit, melainkan memutar badan berjalan ke arah gedung Xianyun. Liani Ye di samping pun mengikuti di belakang warrior yang tunggu. Saat ini, mendadak terdengar suara. Warrior yang menghentikan langkah, memutar badan melihat ke arah kejauhan, yang berbicara adalah senior berjubah mewah dari planet Tianhe. Warrior yang memandang dia dengan tatapan dingin. Senior berjubah mewah malah tidak takut ada warrior yang dan berkata, "Benda pusaka itu sangat penting bagi planet Tianhe, berharap bisa mengembalikannya." "Tidak ada." Selesai berkata, warrior yang memutar badan pergi. "Apakah kamu ingin bermusuhan dengan planet Tianhe?" tanya senior berjubah mewah. Warrior yang menghentikan langkah, diam sejenak dan mendadak berkata, "Ya, jadi musuh saja." Selesai berkata, dia mendadak memutar badan dan menebas. Wush! Terdengar suara deru pedang, energi pedang pun muncul. Ekspresi Tetua Sun pun berubah saat melihat energi pedang ini, langsung membawa nona kedua dan nona besar mundur hampir ribuan meter. Sedangkan di kejauhan, senior berjubah mewah yang tadi berbicara pun berdiam-diam, sepasang mata membelalak dipenuhi rasa ketidakpercayaan. Seketika, kening pun muncul luka, luka ini melebar dengan cepat, seketika membelah menjadi dua. Semua orang terkejut, termasuk nona kedua dan nona besar, mereka berdua tidak menyangka warrior yang akan langsung membunuh orang. Tentu saja yang membuat mereka kaget adalah kekuatan warrior yang senior berjubah mewah itu adalah pendekar ketiadaan sesungguhnya. Bahkan tidak bisa menerima satu serangan warrior yang hanyalah seorang pendekar kaisar. Saat ini, warrior yang mendadak menghilang. Nona kedua pun kaget melihat ini, langsung siap siaga untuk melawan. Tapi warrior yang tidak menyerang mereka, sasaran warrior yang adalah dua pendekar ketiadaan planet Tianhe yang tersisa itu. Saat warrior yang menghilang, dua pendekar ketiadaan planet Tianhe sudah kaget, ingin menyerang, tapi kecepatan warrior yang sekarang menjadi lebih cepat. 10 detik, muncul dua mayat lagi. Warrior yang mengayunkan tangan kanan, cincin penyimpanan di tiga mayat ini terbang ke tangannya. Selanjutnya, dia memandang ke arah nona kedua mereka yang ada di samping dan berkata, "Masih tidak pergi." Bersambung.